SD negeri ya, itu makan gratis. ya makan gratis. Udah berapa lama? Soal hal buruk yang ada di Indonesia tidak ada di Timor Leste. Muncul gerakan stop bayar pajak di medsos, DPR gemetar dan buka suara. Saya yakin Indonesia akan bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Sebelumnya guys, teman-teman, selamat Maulid Nabi, selamat menyambut Maulid Nabi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Kita berlanjut guys, kita reaction seperti biasa guys. Kita reaction video-video yang lagi viral. Ini dia guys. Pajak Ini dia, di guys. Indonesia itu untuk kayak motor-motor mewah Harley Ya. itu 300%. Ya, Di sini berapa persen? Jadi di sini motor dari cc kecil sampai cc besar pajaknya sama, $1. Serius? Sama semua. Mau Moge, mau di Rubicon, sama pajaknya. SD negeri Ya, itu makan gratis. ya makan gratis. Udah berapa lama? 10 tahun gitu. 10 tahunan. 10 tahunan. Satu hari satu kali. Gratis sampai 6 SD. Kami menyetir mobil menjelajahi Nusa Tenggara Timur dan masuk ke negara Timor Leste via jalur darat. Kemudian kami singgah ke SD yang ada di negeri ini. Kita para orang-orang muda dapat tunjang kesehatan semua gratis sampai ke Malaysia. Gratis, terus orang tua di umur 60 tahun dapat tunjangan. Oke, ini pertanyaan dititipkan dari teman-teman di Instagram buat teman-teman di Timor Leste. Kok kalian bisa gratis di kesehatannya dan gratis di pendidikannya? Berarti ada banyak orang tuanya teman-teman yang berobatnya sampai ke luar negeri dan itu gratis. Iya banyak. Banyak. Ada yang di Indonesia juga. Biasanya Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Sampai Singapura Malaysia. gratis. Kesehatan mau rujuk ke Malaysia, mau ke Indonesia, gratis. Kami sungguh kaget dengan negara ini karena pajak mobilnya hanya $10 per tahun, tapi bisa memberikan begitu banyak fasilitas untuk warganya. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis komentar ya. Gue nggak bisa bayangkan kalau Indonesia itu bisa seperti Timor Leste dan Malaysia guys. Pajaknya murah, tapi kesejahteraan rakyatnya udah mulai sejahtera. Bahkan makan bergizi gratis itu di Timor Leste udah dari 10 tahun yang lalu. Nah kita lagi pajak motor, pajak kendaraan itu lebih murah dari kita. Murah banget bahkan. Tapi masih kalah lah sama pajak di Malaysia, pajak motor di Malaysia gitu. Lebih murah lagi gitu ya. Di Timor Leste itu lebih murah dari kita. Bayangkan. Kesehatan mereka gratis. Yang katanya nih orang-orang banyak netizen nih, katanya apa Timor Leste katanya apa ya, mau balik lagi ke Malaysia, mau balik lagi ke Indonesia. Mereka udah sejahtera men. Mereka itu fasilitas kesehatannya gratis, dari mulai dirawat di negaranya sendiri sampai ke luar negara, entah ke Malaysia mau ke Singapura, ke Indonesia, mereka gratis. Bayangkan begini kalau negara itu memanfaatkan kekayaan alamnya betul-betul. Nah kita yang katanya kaya mana? BPJS saja kita harus nyicil, harus bayar. Yang katanya BPJS itu gratis, bukan gratis sebenarnya. Kita harus bayar tiap bulan. Aduh ya Allah ya Rabbi. Makanya jangan suka buat fitnah. Justru kita harus belajar dari negara-negara yang sudah mulai maju. Seperti sekarang nih. Ini contoh Timor Leste nih. Malaysia, contoh Malaysia tuh. Bukan balik memfitnah mereka, balik ini, balik. Aduh, gak ada gunanya. Lebih baik kita mencontoh mereka. Udah.
Kita lanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Oke, selamat malam. Hari ini kita mau bicara soal hal buruk yang ada di Indonesia tidak ada di Timor Leste. Satu, parkir liar. Kedua, polisi cepat itu nggak ada. Orang-orang minta uang di jalan di pertigaan itu nggak ada. Ketiga, pengamen jalanan nggak ada. Jadi kita kalau makan di pinggir jalan bisa dengan tenang, nggak perlu ada makan baru sebentar ada pengamen datang lagi, tangan kotor kita harus ambil uang lagi, ribet. Itu aja info hari ini, hari ketiga konsisten di TikTok. Terima kasih. Jadi guys, orang ini yang tadi buat konten itu yang saya reaction itu sebelumnya itu termakan dengan konten-konten hoax yang dibuat oleh warga Indonesia, warga Konoha guys. Jadi karena abang ini penasaran, jadi datang langsung ke Timor Leste. Dulu abang ini pernah juga datang ke Malaysia karena banyaknya berita-berita hoax yang ada di sini. Jadi abang ini membuktikan datang ke Malaysia. Jadi abang ini cerita tuh di TikToknya bahwa di Malaysia tuh kayak gini. Ternyata gua tuh termakan berita hoax. Dan sekarang orang ini membuktikan juga dia datang ke Timor Leste. Ternyata di Timor Leste itu lebih maju dari kita sebenarnya. Jadi apa fungsinya konten-konten hoax itu dibuat? Coba, kalau bukan membodohi rakyat. Seakan-akan Timor Leste itu gak betah hidup sendiri gitu ya. Maunya balikan ke Indonesia gitu. Padahal enggak guys, enggak. Warga Timor Leste udah enak, udah sejahtera di sana. Lagi ngapain mau balik ke Indonesia? Yang nggak tahu Indonesia tuh mau ngapain. Lebih baik kan berdiri sendiri. Bisa mereka dapat fasilitas yang baik dari negaranya, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Pajak nggak mahal-mahal. Bener juga abang ini. Jadi kalau ada konten hoax segera membuktikan dan datang ke tempat itu. Akhirnya apa? menemukan hal-hal yang tidak ada di Indonesia. Yang dimana di Indonesia itu masih ada tapi di Timor Leste udah nggak ada. Yang katanya netizen sini itu orang Timor Leste lebih norak daripada kita. Padahal Timor Leste lebih maju daripada kita. Aduh, kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Muncul gerakan stop bayar pajak di medsos, DPR gemetar dan buka suara. Komisi 11 DPR RI menanggapi seruan stop bayar pajak yang ramai beredar di masyarakat melalui media sosial imbas protes soal gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Pimpinan Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara. Ia juga mengatakan bahwa pajak juga dinikmati berbagai kalangan seperti guru hingga buruh. Dia juga mengungkit bahwa bayar pajak adalah kewajiban masyarakat dan menjalankan fungsi masyarakat untuk bernegara. Mimin nggak membenarkan gerakan stop bayar pajak karena memang itu adalah kewajiban kita. Tapi apakah elok membicarakan kewajiban kami membayar pajak sementara nih uang pajak hanya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat seperti perjalanan Anda kemarin ke Australia yang sehari rapat sisa 4 harinya buat liburan. Ingat, kalian juga punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat dengan uang rakyat, bukan cuma menikmati fasilitas selalu aji mumpung. Kami masyarakat sih sederhana saja ya, pajak akan tetap dibayar asal uang pajak dan hasil bumi Indonesia ini dijelaskan kemana perginya, peruntukannya untuk apa, dan apakah peruntukannya sudah sesuai atau belum aja sih? Sanggup nggak? Gimana nih guys? Ada ajakan untuk stop bayar pajak? Ya, kami tahu Pak. Bapak-bapak yang terhormat di sana, kami tahu bahwa pajak itu wajib bagi warga negara. Iya, kami tahu Pak. Sebagai warga negara wajib bayar pajak. Tapi apakah Bapak sudah melakukan apa yang harus menjadi kewajiban Bapak? Hoi Pak, Bapak-bapak yang terhormat, jangan hanya kami ditekan untuk melaksanakan kewajiban kami. Anda juga berkaca diri. Kewajibannya udah dilaksanakan belum? Woi bapak-bapak yang terhormat. Aduh, kami ditekan untuk bayar pajak. Sedangkan uang pajak tidak tahu entah kemana. Fasilitas pendidikan masih amburadul. Jalan-jalan di mana-mana masih banyak yang rusak.
Bahkan masih ada di antara kami warga masyarakat Indonesia yang belum merasakan lampu atau PLN atau apa TNB kalau sana. Api, belum dapat api guys. Masih banyak itu saudara-saudara kita yang kayak gitu. Kemana hasil pajak kita? Hah? Rakyat suruh diingatkan bahwa itu kewajibannya. Kami tahu yang seharusnya berkaca diri itu bapak-bapak yang terhormat sendirilah yang harus berkaca diri. Sudah betul enggak? Sudah melaksanakan kewajibannya atau enggak? Lucu orang ini. Kita lanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Saya yakin Indonesia akan bubar. Maka oleh sebab itu bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa, terutama bangsa saya sendiri, bangsa Aceh, mulai hari ini sudah bisa mempersiapkan diri. Kondisi politik Indonesia yang tidak stabil sampai hari ini mesti kita pergunakan sebaik mungkin supaya kita bisa pisah dari Indonesia dan merdeka untuk berdiri sendiri. Waduh, guys. Gue gak ikut-ikut ya. Ntar dikira makar sama Pak Prabowo. Gue gak ikut-ikut. Terima kasih guys ya. Yang udah nonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat ya. Selawat ya guys. Bye-bye guys.